Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video kita yang kedua dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2. Nah, kita masih mempelajari pembelajaran 1 hidup rukun, tapi dengan tema kecil, rukun di sekolah dan di masyarakat sesuai sila Pancasila. Jadi, video kedua ini tetap kita masih pembelajaran 1 hidup rukun, tetapi temanya bagian B, rukun di sekolah dan di masyarakat sesuai sila Pancasila. Baik. Nah, di halaman 7 sampai 8 ada sebuah cerita tentang pertunjukan di sekolah. Jadi ada cerita tentang pertunjukan di sekolah. Nah, sebelum kita membaca ceritanya, tujuan pembelajaran kita untuk video yang kedua ini adalah dengan mengenali simbol-simbol Pancasila, peserta didik diharapkan dapat mengurutkan simbol-simbol tersebut dengan benar. Jadi, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenal simbol Pancasila. Nah, sekarang untuk video yang kedua kita akan belajar dengan simbol-simbol tersebut kita urutkan secara benar. Nah, itu tujuan pembelajarannya ya. Lalu untuk halaman 7 sampai 8 itu anak-anak bisa baca, dan nanti di Zoom juga Miss akan coba untuk anak-anak membaca kembali. Jadi yang belum bisa baca, belajar membaca di rumah ya. Baik. Nah, ketika anak-anak sudah membaca ceritanya, Miss mau membahas beberapa hal, yaitu pertama, Hari Pancasila itu jatuh pada tanggal 1 Juni. Jadi setiap tanggal 1 Juni itu kita akan merayakan atau memperingati tentang Hari Pancasila. Lalu dari bacaan tersebut terdapat tari payung. Nah, tari payung itu merupakan tarian daerah yang berasal dari Sumatera Barat atau ibu kotanya Padang. Ya. Lalu pembagian tugas secara adil. Nah, diceritakan di situ juga ada anak-anak yang berlatih dengan disiplin. Ada juga yang tidak terlambat waktu datang berlatihan. Mereka bekerja sama dengan rukun. Mereka juga saling membantu dengan sikap tulus. Dan semua anak juga mendapatkan tugas secara adil. Nah, pembagian tugas secara adil ini sesuai sila Pancasila loh, yaitu sila yang kelima. Apa ya bunyinya? Nah, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jika di video sebelumnya kan kita sudah belajar mengenal simbol Pancasila. Apa simbol sila kelima? Iya, padi dan kapas. Lalu di dalam cerita juga ada hal yang kedua, yaitu tentang musyawarah. Nah, teman-temannya itu selalu melakukan musyawarah jika ingin menentukan keputusan bersama. Jadi musyawarah itu akan dilakukan untuk menentukan keputusan bersama. Nah, musyawarah itu sesuai dengan sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kira-kira apa ya lambang sila keempat? Iya, dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, bagaimana sih gambar simbolnya? Jika di pembelajaran yang lalu Miss sudah infokan anak-anak untuk menggambar simbol Pancasila. Nah, berarti anak-anak sudah mengerti ya, sudah tahu bagaimana simbol sila kelima. Ini dia, padi dan kapas. Lalu yang keempat, kepala banteng. Ini adalah gambar simbol sila kelima dan sila keempat. Nah, jika kita bisa saling bekerja sama, kita bisa bermusyawarah, maka semua apapun yang kita lakukan akan berjalan baik dan kehidupan kita menjadi rukun, baik di sekolah maupun di masyarakat. Yuk kita perhatikan halaman 9.
Nah, di halaman 9 ada dua gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kalau gambar yang pertama itu mereka sedang berbicara, berdiskusi atau bermusyawarah. Nah, kalau gambar yang kedua itu mereka sedang membersihkan kelas. Nah, pertanyaannya di situ ada 5 pertanyaan. Gambar manakah yang sesuai sila keempat Pancasila? Iya. Gambar yang sebelah? Iya, betul. Yang sedang ada berbicara. Mengapa itu menjadi sila keempat? Nah, karena bermusyawarah adalah pengamalan sila keempat. Dan dengan bermusyawarah berarti setiap anak-anak atau setiap peserta didik atau setiap orang yang melakukan musyawarah itu bisa menentukan keputusan bersama-sama. Lalu yang nomor 3 pertanyaannya, gambar manakah yang sesuai dengan sila ke-5? Ya, sebelahnya. Ya, apa alasannya? Karena sila ke-5 ini dari melalui gambar, jawabannya mereka berbagi tugas dengan adil. Nah, jadi ada satu yang menghapus papan tulis, memindahkan bunga, membersihkan kaca, jendela, ada yang merapikan tempat duduk, meja, dan yang lainnya. Jadi mereka membagi tugas dengan adil. Nah, nomor 5, apa yang terjadi jika tugas tidak dibagikan secara adil? Nah, jawabannya, maka pekerjaan akan lambat selesai dan menimbulkan pertengkaran. Setelah ayo jawab, kita lihat ayo cerita. Nah, nanti anak-anak akan bercerita ya di Zoom. Apa sih pengalaman hidup rukun di rumah aja deh. Nah, di rumah pengalaman hidup rukun di rumah yang sudah anak-anak Miss atau peserta didik alami. Nah, sudah termasuk sila keberapa ya itu? Nanti akan diceritain ya waktu di Zoom ya. Oke. Baik. Nah, di halaman 10 ada cerita tentang kerukunan di lingkungan masyarakat. Nah, nanti ini juga akan kita baca saat kita ada di Zoom. Oke? Oke. Lalu kita masuk ke halaman 11. Ayo jawab. Nah, ada 10 pertanyaan di sini. Jadi, beri tanda hijau pada pernyataan yang benar, kuning pada pernyataan yang salah. Nah, jadi nanti tinggal checklist atau cross. Itu aja ya, kita ganti ya. Hijau, hijau checklist, cross kuning. Oke? Tapi nanti bisa pakai pena, pakai pensil aja nanti di bukunya ya. Dalam video Miss akan buat checklist hijau, kuning, cross. Oke? Baik, nomor 1. Sikap Barus terpuji karena ikut kerja bakti. Pernyataannya gimana? Iya, benar. Lalu yang kedua, Farel pura-pura sakit saat diadakan kerja bakti. Iya, salah. Oke, nomor 3. Jingga dan Layung bekerja sama saat ulangan. Baik atau benar itu ya? Benar atau salah? Iya, Nah, itu salah. Ya. Jadi nomor 3 salah. Buat salah ya. Di sini Miss ada salah bikin simbolnya. Jadi waktu bekerja sama saat ulangan itu tidak baik. Salah. Ya. Lalu yang nomor 4, kerjasama membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Iya, checklist. Nomor 5, orang yang hidup rukun akan merasa tentram. Good, checklist. Nomor 6, bertengkar dengan tetangga adalah contoh kerukunan. Cross. Nomor 7, Lintang hanya mau bekerja sama dengan anak yang pintar saja. Cross. Nomor 8, tetangga yang rumahnya roboh harus segera dibantu. Good, checklist. 9, Jamila ikut kerja bakti tapi meminta upah.
Cross. Dan terakhir, David tidak memilih-milih teman saat memberi pertolongan. Iya, checklist. Oke ya, jadi tadi hanya nomor 3 itu aja, nanti diperbaiki ya. Oke. Baik, nah ini nanti di Zoom Miss juga akan meminta anak-anak untuk menyebutkan lambang sila Pancasila. Miss akan tunjukkan nanti gambarnya di Zoom. Oke? Oke. Kita masuk ke halaman 12. Tapi, ini dia yang akan Miss tunjukkan nanti, Pancasila. Nah, kita review ya. Oke, apa ini lambangnya? Bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, apa namanya? Rantai? Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, apa nama yang ketiga ini? Pohon beringin. Apa bunyinya? Good job, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti di Zoom Miss akan ulangin lagi nih ya. Baik. Nah, di halaman 12 di sini ada HOTS, yaitu perhatikan saat bermain. Nah, tapi kan dengan situasi pandemi kan kita tidak bisa bermain bersama-sama. Nah, tetapi anak-anak langsung saja nanti untuk menulis apa saja manfaat yang kamu rasakan jika bersikap rukun. Hidup menjadi tenang, bisa berkomunikasi dengan baik, memiliki banyak teman. Yang kedua, jika tidak ada kerukunan di rumah dan di sekolah, apa saja yang akan terjadi? Maka akan menimbulkan pertengkaran, akan menimbulkan perselisihan, masalah ya. Oke, lalu di bawahnya ada ayo ingat. Jadi anak-anak jangan lupa untuk mengingat 8 hal ini ya. Kerukunan bisa dilakukan di rumah, di tempat bermain, di sekolah, dan di masyarakat. Lalu yang kedua, kerjasama dalam kebaikan sesuai sila ketiga. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Lalu yang keempat, melakukan musyawarah sesuai dengan sila keempat. Sila keempat dilambangkan dengan betul, kepala banteng. Berbuat adil sesuai dengan sila kelima. Nah, lambang sila kelima apa? Padi dan kapas. Dan yang terakhir, kerukunan membuat hidup menjadi nyaman dan tentram. Nah, di sini semoga anak-anak bisa bersikap rukun dengan saudara, teman, dan tetangga. Bisa menyebutkan lambang dan sila-sila Pancasila dengan benar, bisa menuliskan sila-sila Pancasila, bisa memberikan contoh perilaku baik sesuai dengan sila Pancasila, dan bisa merasakan manfaat bersikap rukun dengan siapa saja. Oke, ini menjadi materi inti kita di pembelajaran 1. Nah, untuk evaluasi pembelajaran 1, anak-anak bisa nanti kita akan pelajari di Zoom. Oke? Nanti ini kita akan diskusikan di Zoom. Kita akan bahas, diskusikan di Zoom. Oke? Oke, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Thank you for watching my video. Bye-bye.